Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi kita di segmen komunikasi auditor kepada pihak penanggung jawab tata kelola. Dan ini adalah video penjelasan keempat. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Teman-teman, kita lanjutkan penjelasannya terkait dengan kecukupan dari proses komunikasi antara auditor dan TCWG. Nah, komunikasi dua arah yang efektif itu akan mampu membantu kedua belah pihak, baik auditor maupun TCWG, dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya peran kita sebagai auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang kita audit itu sudah bebas dari salah saji yang material, baik karena kesalahan maupun karena ada kecurangan. Nah, peran dan tanggung jawab si TCWG adalah mampu menjawab setiap kebutuhan informasi atau misalnya terkait dengan temuan yang kita sampaikan kepada TCWG. Nah, di SA 315 tahun 2021 ini teman-teman, dia menjelaskan bahwa partisipasi TCWG dan interaksinya dengan fungsi audit internal jika relevan dan audit eksternal itu menjadi suatu unsur pengendali entitas. Makanya komunikasi dua arah antara auditor dan TCWG ini ketika dia tidak memadai, maka akan memunculkan indikasi dari lingkungan pengendalian itu tidak memuaskan atau tidak mampu untuk mempengaruhi penilaian auditor atas resiko kesalahan penyajian material. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman karena kekeliruan ini bisa menyebabkan bahwa auditor atau akuntan publik dalam hal ini akan keliru memberikan kesimpulan audit. Nah, kesimpulannya adalah dalam bentuk opini audit. Nah, ketika kita berkomunikasi dua arah namun tidak memadai, di paragraf A53 ini kita harus mampu mengambil tindakan. Nah, ada beberapa tindakan yang harus kita ambil sebagai auditor. Yang pertama, kita harus mampu untuk mau tidak mau memodifikasi opini audit dengan basisnya adalah basis pembatasan ruang lingkup, dan mungkin ruang lingkup kita akan semakin kecil. Yang kedua, memperoleh advice hukum mengenai konsekuensi pengambilan tindakan yang berbeda. Jadi artinya kita juga sebagai auditor memerlukan pihak ketiga di sini, dalam hal ini adalah advice dalam bidang hukum. Dan kita juga harus menjalin komunikasi dengan pihak ketiga atau misalnya dengan regulator, dalam hal ini pemerintah, otoritas yang lebih tinggi dalam struktur tata kelola. Misalnya kita bisa juga berkomunikasi dengan komite profesi akuntan publik atau kepada pihak asosiasi dan kepada badan pengawas profesi akuntan publik. Dan kita juga bisa menarik diri dari perikataan ketika itu mungkin untuk dilakukan. Artinya kita undur diri dari perikatan itu walaupun misalnya di tengah jalan atau di sedikit akhir dari proses audit itu kita memutuskan untuk berhenti dari perikatan itu ketika memang komunikasi dua arah yang kita lakukan itu tidak efektif. Misalnya kita tidak juga mendapatkan jawaban yang memuaskan, atau seolah-olah TCWG ini bermain-main dengan auditor. Seperti itu teman-teman. Nah, yang penting dari bentuk lain dari komunikasi ini, kita harus mampu untuk mendokumentasikannya teman-teman. Nah, di dalam SA yang kita bahas kali ini adalah diatur bahwa
komunikasi itu bisa dilakukan secara tulisan dan lisan. Nah, ketika bentuk komunikasi itu dilakukan secara lisan, maka kita sebagai auditor harus memasukkan hal tersebut dalam dokumentasi audit. Misalnya ya tadi kita setelah kita bicara lisan nih, langsung kita sampaikan, tulis tuh kapan kita melakukan pembicaraan dengan TCWG, siapa yang terlibat, seperti apa tanggapan mereka. Nah, jika misalnya secara tertulis itu lebih mudah, teman-teman. Kita tinggal menyimpan salinan dari komunikasi tersebut sebagai bagian dari dokumentasi audit. Kan misalnya kita komunikasinya melalui katakanlah lembar temuan, nanti kan dijawab oleh manajemen maupun TCWG, sehingga jawaban manajemen itulah yang bisa kita simpan dalam bentuk salinan komunikasi. Nah, selain itu teman-teman, di A54 juga menjelaskan terkait dengan dokumentasi komunikasi lisan ini dapat mencakup salinan risalah rapat yang disusun oleh entitas yang disimpan sebagai bentuk bagian dari dokumentasi audit. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman juga didukung oleh kita juga harus memahami SPM 1 dan SA 2021 teman-teman. Nah, karena di sini yang mengatur tentang TCWG ini cukup banyak teman-teman. Jadi dalam hal kita berkomunikasi dengan TCWG hampir masuk di semua SA. Nah, komunikasi dengan auditor kepada TCWG ini juga diatur dalam SPM 1 atau sistem pengendalian mutu 1. Ada juga dibahas tentang SA 240. SA 240 itu tentang tanggung jawab auditor terkait dalam hal kecurangan dan atas audit laporan keuangan. Kemudian di SA 250 juga dibahas, SA 265, SA 450, SA 505, 5110 dan 550. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.